Kembali di zaman ketika Om Rio masih menjadi Dek Rio. Jadi ketika itu salah satu saudara gue ada yang punya PS1. PS1 waktu itu tuh masih merupakan barang yang mewah dan nggak semua orang bisa punya PS1. Kalau nggak salah gue waktu itu masih TK dan karena itu gue jadi sering ke rumahnya dia dan game yang pertama kali gue tahu adalah Harvest Moon Back to Nature. Hampir setiap pulang sekolah, gue ke rumah saudara gue ini. Dan gue kesana gak main, gue cuma nonton dia main. Karena gue gak bisa mainnya gimana waktu itu. Gue masih bener-bener masih kecil banget. Dan game ini merubah hidup gue. Kok bisa? Mungkin dulu game yang paling rame itu game yang genrenya action, fighting, balapan. Tapi menurut gue Harvest Moon adalah yang paling menarik. Di awal game sendiri kita sudah dikasih tahu background story dari gamenya, yaitu ini adalah kebun dari mendiang kakek kita. Dan kita dikasih waktu 3 tahun untuk merawat kebun ini sebelum kebun ini dijual. Dan gak cuman gitu aja, kita harus akrab sama penduduk-penduduk desanya. Karena kalau gak akrab selama 3 tahun itu, kalian bakal diusir dari desanya. Bercocok tanam, ngumpulin uang dari hasil mining di goa buat upgrade peralatan dan juga upgrade rumah. Uang tadi juga kita buat beli hewan ternak, kita pelihara dari kecil sampai besar, kita kasih makan tiap hari sampai dia bisa menghasilkan produk ternak. Kalau kita akrab sama kurcaci, nanti para kurcacinya bakal bantuin kerjaan di kebun kita. Dan cuman di game ini aja kita bisa sosialisasi sama warga-warga desa sampai nikah dan juga punya anak. Karena dulu internet gak segampang sekarang dan masih mahal, muncullah buku panduan Harvest Moon Back to Nature. Buku panduan Harvest Moon ini tuh mahal banget. Gue sampai dulu tuh nabung sedikit demi sedikit dari uang saku gue sampai akhirnya bisa beli buku panduan ini. Hampir tiap hari gue baca buku panduan ini. Kayak gue mempelajari tentang kesukaan para penduduk desa, cara yang benar melihara hewan dan menanam tanaman, tanaman mana yang hasilnya lebih profit, gimana caranya dapetin ikan legendaris, resep-resep masakan apa aja yang bisa dibuat, gimana caranya menggait gadis-gadis desa, cara menangi lomba ayam, lomba balap kuda, lomba balap anjing, lomba renang, dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun gue masih mainin Harvest Moon. Game ini membuat seorang bocah SD seperti gue bisa mengerti gimana rasanya bekerja untuk mencapai keinginan, basic social life skills, dan juga rasa empati. Game ini bakal selalu terkenang di hati gue, dan mungkin di hati banyak orang juga. Salah satunya adalah Eric Barone, salah satu lulusan universitas yang bekerja paruh waktu sebagai pelayan bioskop. Berkali-kali dia gagal dapat pekerjaan tetap, dan akhirnya dia memutuskan untuk latihan coding otodidak. Tujuan awal dia tuh cuma buat latihan aja gitu, biar dia bisa dapat kerja. Dan karena dia suka banget sama Harvest Moon, dia mencoba untuk membuat game yang sama sebagai bentuk latihannya. Dia latihan selama 12 jam per hari, dan budget projectnya tuh dia dapat dari kerja paruh waktu dia di pelayan bioskop setiap malam harinya. Budget ini juga termasuk biaya hidup karena dia hidup berdua sama pacarnya. Keseharian si Eric ini hampir selalu di rumah. Kadang dia keluar dari rumah, cuman ke minimarket gitu, cuman buat beli makan. Abis itu dia balik lagi di depan komputer buat ngerjain codingnya dia. Yang awalnya cuma coding doang, sampai dia akhirnya juga bikin pixel art dari gamenya atau desain game dia sendiri, dan juga kompos musik dari game dia sendiri. Yang mana sebelumnya dia gak pernah bisa ngelakuin hal-hal ini sebelumnya. Dia mulai mikir, walaupun dia kerja selama 12 jam tiap harinya buat ngerjain gamenya, walaupun dia hampir gak pernah keluar rumah, walaupun finansial dia dibantu dan disupport oleh pacarnya yang juga kerja buat ngidupin mereka berdua, dia ngerasa kalau ini tuh bakal worth gitu, daripada dia ngelakuin hal yang gak dia suka, daripada dia kerja kantoran yang repetitif, tertekan, dan lagi dia gak bakal enjoy. Gue inget banget ketika pertama kali gue nemuin game dia. Itu tuh ketika gue lagi nyari di Google game yang mirip Harvest Moon yang ada di PC.
dan muncul game dia. Waktu gue lihat tuh grafis gamenya masih bener-bener kasar banget, dan ternyata setelah gue baca-baca dia ngerombak ulang dari awal grafis pixel artnya lebih dari 10 kali sampai bentuk grafis pixel art yang bener-bener dia pengen 10 kali men. Dari awal, berhari-hari, berbulan-bulan dia bikin percakapan setiap karakternya, story setiap karakternya, event-event setiap karakternya. Belum lagi dia harus ngetes satu-satu dan juga benerin satu-satu setiap ada kesalahan walaupun cuman salah ketik. Semua ini bener-bener dia lakuin sendirian selama 4 tahun setengah. Bener-bener susah untuk menjaga kewarasanku, kata dia. Sampai ketika dia akhirnya merilis gamenya di Steam. Dan apa yang terjadi? Gamenya terjual sebanyak 500.000 kopi dalam 2 minggu. Dan lu tahu apa yang lebih hebat lagi? Dia ketemu sama kreator asli dari game Harvest Moon, Yasuhiro Wada, di suatu event. Di sana mereka ngobrol, hangout, dan si Yasuhiro Wada ini nyobain game yang dibuat sama si Eric ini. Nama game ini adalah Stardew Valley. Game ini bisa kalian beli di Steam seharga Rp116.000 dan juga di platform-platform lain seperti PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dan juga iPhone. Jadi gimana? Tertarik untuk memulai petualangan Harvest Moonmu sendiri? Gua Rio Dharma, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.